Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nanti ada undangan sosialisasi tentang kelas RPL, sehingga silakan menyimak video saya untuk mengerjakan UAS. Jadi saya nggak ada soal UAS. UAS saya murni membuat ini ya, hitungan di Excel dan membuat program. Nah, saya biasanya hanya ngasih satu contoh. Kalau naik baik ya sudah sekali. Nanti minggu berikutnya berarti C4.5. Terus berikutnya lagi berarti cat. Berikutnya lagi taksi. Nah, untuk kehadiran hari ini nanti saya kirim Google Form. Saya kirim Google Form. Nanti ini saya lupa datanya. Ini kemarin dipakai untuk kelas 4A. Nah, nanti kalian saya ganti. Terus nanti ini saya pakai timer ya, limit timer, dimana saya batasi sampai jam. Jadi silakan absen. Batas maksimalnya saya batasi sampai jam 11. Sedangkan nanti kalau absennya lebih dari jam 11, saya anggap ini tidak masuk hadir hari ini ya. Saya mulai. Hari ini saya akan bahas hari ini akan bahas naik bias. Datanya sebenarnya sama dari data set Sentosa sama Virginica, tapi data set Sentosa sama Virginica terus versi color ini kan bervariasi ya. Nah, saya ngambil dari mana ke mana kan beda, jadi beda data pasti beda hasil ya. Ini sudah saya taruh di sini. Saya nggak akan membagikan code dan saya juga nggak akan membagikan file Excel, jadi silakan disimak langkah saya langkah. Nah, ini datanya saya ambil dari tadi, dari yang ya file rekapan data iris, cuma saya pilah-pilah lagi, jadi pasti nggak sama. Dan ini saya hanya menggunakan 2 kelas. Hanya menggunakan 2 kelas. Terus apa yang harus dikerjakan? Ya, nanti untuk absen saya sama akan membahas tentang naik bias juga. Jadi nanti soal di sini apa output jika input. Di sini inputnya yaitu sepaleng, sepalwidth. Nah, ini saya nggak menggunakan semua, misalkan saya hanya menggunakan petaleng dan petalwidth. Ya. Nah, lengthnya sama dengan misalkan 7. Petalwidth-nya saya gunakan inputan 0,6. Itu dengan naik bias. Datanya bukan ini, saya ganti dulu. Remove, saya ganti, sini belum saya copy. Naik bias 215. Yang hari ini kalau jawabannya nanti benar, saya masukkan tambahan ke sini lagi ya. Jadi zaman di sini harus menuliskan
jawabannya. Terus kalau jawaban kalian benar, nanti saya multiplikasikan ke sini. Saya tambahkan. Itu dengan naif baris. Udah, ini nanti saya kirim di grup untuk link lisensinya. Nah, sebelum saya bahas cara membuat program, saya bahas dulu untuk membuat hitungan di Excel. Untuk hitungan di Excel, nanti Saman bisa menggunakan ini ya, menggunakan minimal 2 variabel input, atau kalau Saman kemarin nggak ngerti apa variabel input berarti kolom atau atribut sama. Nah, saya cara mengambilnya dari korelasi. Korelasi saya nggak akan bahas rumus ya, karena nanti Saman bisa langsung gunakannya ada di Excel ya. Nah, korelasi itu antara X dan Y. Saya sudah pernah nyampaikan simbol X itu apa. Simbol X itu variabel input, Y adalah variabel output, sehingga semuanya nanti saya cari korelasinya. Korelasi sepaleng terhadap sepaleng ini spesies. Nah, untuk mencari korelasi itu harus nilainya angka. Nah, ini kan belum angka, jadi ini saya rubah dulu dalam bentuk angka. Itu if jika di sini sama dengan versi color, berarti outputnya 1, jika tidak 2. Ini saya rubah. Jadi untuk mencari korelasi itu mempasangkan X dengan Y, ya, mempasangkan X dengan Y. Dan korelasi itu berbeda dengan regresi linear. Ya. Jadi kalau sampean nanti kok skripsi terus mau menggunakan metode regresi linear, itu berbeda dengan korelasi. Terus ini setiap variabel kita cari korelasinya. Korelasinya terhadap spesies. Berarti misal ini sepaleng, berarti korelasinya terhadap spesies berapa. Ini saya kunci karena memang biar bisa langsung nulis sekali rumus, langsung bisa. Nah, korelasinya di sini saya ambil yang paling besar. Misalkan yang paling besar itu ini. Ya. Petal width sama sepal width. Nah, berarti nanti yang saya sebagai variabel input berarti mana sepal width dan petal width. Saya sudah pernah menjelaskan rumus-rumus ya. Saya tulis ulang. Nah, sebelum saya bahas rumus, ini nanti saya geser-geser ya karena butuh data. Sambil saya nanti pasti butuh untuk lembaran nulis. Ini durasinya pasti lebih panjang karena memang membuat code itu pasti harus teliti. Rumusnya saya tuliskan. Saya kalau nulis rumus pakai equation yang dari objek. P H itu hipotesa terhadap A. A itu atribut. Terus P A terhadap H sama A itu atribut, H hipotesa. Hipotesa itu sama saja dengan outputnya, Y-nya, targetnya. Nah, ini rumusnya. Rumus ini akan dilakukan jika ada inputan. Jadi cara kerjanya naik bias, kita kasih inputan dulu.
berapa nilai variabel masing-masing inputannya. Terus nanti baru menghitung pH. pH itu apa? pH itu hipotesa. Terus baru menghitung PA terhadap H. Nah, hasilnya PA terhadap H dikalikan, jadi yang terakhir ini. Jadi yang PA saja tidak perlu, cukup langsung pH dikalikan dengan PA terhadap H. Nah, ini cara kerjanya. Yang ini nggak bisa dikerjakan, nggak sebenarnya. Ya. Terus apa rumusnya P? P itu probabilitas. Hari Selasa minggu lalu tanggal 13 saya sudah menjelaskan tentang indeks Gini. Rumus indeks Gini juga ada probabilitas. Sehingga saya tidak perlu menuliskan lagi rumusnya. Nah, ini tadi cara kerjanya. Jadi nanti outputnya itu apa ini? Input kelasnya. Nah, tadi dikasih inputan dulu. Misal saya kasih inputan sepal width-nya. Sepal width-nya misalkan saya kasih inputan 4. Terus petal width-nya saya kasih inputan 0,6. Ini nanti outputnya apa? Saya kasih tanda tanya dulu. Nah, ini kalau sudah dikasih inputan, kita hitung pH. pH itu pasti nggak akan berubah-ubah. Sedangkan tapi kalau PA terhadap H itu berubah karena tergantung variabel inputnya ini. Jadi langkah pertama, P terhadap H itu berarti kita cari, oh ini loh outputnya. Dan nanti pasti selalu menggunakan filter. Karena cara di Excel itu cepat kalau kita pakai filter. Ini ya. Di sini hanya itu ini yang paling kanan. Saya sudah pernah nyampaikan kalau kita terbiasa mengolah data, kolom yang paling kanan itu adalah kolom output. Ini ada versi color sama virginita. Kita tulis versi color virginita. Nah, versi color berapa jumlahnya? Ini semuanya saya samakan tadi. Saya samakan. Ini 10. Nah, ini kelihatan di sini 10. Yang ini sama juga 10. Jadi ini 10. Saya nggak perlu buat rumusnya biar cepat. Nah, berarti probabilitasnya kita hitung. Ini ditambah, dibagi sum total data. Ini nggak berubah-ubah, saya kunci. Masih sama 0,5. Kalau mau saya kurangi, boleh. Ya, ini kan saya ngasih contoh. Tapi kalau sampean silakan gunakan data yang sudah saya berikan itu. Ya. Terus setelah ini baru kita ngitung ini. PA terhadap. Nah, kan ada 2 kelas, berarti ini harus dihitung sendiri-sendiri versi color. Ini terhadap masing-masing hanya apa? Ya. Virginica. Ya, berarti kita harus ngitung 4 kalau sepal width-nya. Sepal width-nya. Ini sepal width. Kalau 4 kita centang yang 4. Oh, tidak ada 4. Nah, nanti saya jelaskan. Kalau ininya 0, bilangan berapapun kalau dikalikan 0 itu 0. Sehingga harus ada proses tambahan. Saya tuliskan, ini baru saya tambahkan rumus. Nah, ini saya taruh sini. Nah, jadi asli tadi rumus probabilitas itu kan, maaf, hanya A kecil. Itu kan jumlah NA. NA, jumlah NA, dibagi total data. Ini asli rumusnya. Tapi, kalau terjadi 0, bilangan berapapun dibagi 0, dikali 0, itu enggak pengaruh. Sehingga ada proses tambahan, yaitu yang bawah atas ditambah 1, yang untuk menetralkan. Terus yang bawah N, penyebutnya, kalau atas pembilang. Kalau yang N kapital, itu tambah jumlah variabel input yang kita gunakan. Jumlah variabel input yang kita gunakan hanya 2, ya udah tambah 2. Ini tambahan rumusnya.
ini dibiarkan aja 0. Terus Virginica yuk 0, nggak ada, ini intinya nggak ada semua. Terus versicolor petal width-nya 0,6, ini tadi nggak ada, yang petal width 0,6 juga nggak ada, berarti ini ditulis 0, ini 0. Nah kalau kayak 0 gini kan nggak bisa kita hitung, sehingga kita harus memprosesnya. Saya contohkan lagi, misal ini yang biar nggak 0, berarti misal saya ganti 1,6, biar nggak 0 semua ya, 1,6 kita cek, 1,6 yang dicentang, nah kita lihat, oh versicolor 1, nah ini tadi yang saya maksud, saya butuh nulis. Tulis, ini saya kembalikan filternya, karena kalau di Excel filter itu langsung ini hilang kan. Ini versicolor ada 1, nah Virginica nya 0. Nah kalau sudah ketemu ini baru kita kalikan ini, nah PA terhadap banyak, berarti setiap versicolor itu masing-masing variabel dikalikan, berarti ini 0 itu dari sepal width versicolor kan 0, ditambah 1 dibagi jumlah dari sepal width, jumlah dari versicolor ini 10 ditambah 2 dikali, tadi ya dikali, ini semuanya dikali. Berikutnya ini variabel petal width-nya 1 ditambah 1 itu biar menetralkan, terus ini masih di versicolor 10 tambah 2, sudah. Terus berikutnya yang ini, kita membiasakan membuat pembulatan angka. Kalau kita konsisten gunakan pembulatannya 2 digit, ya ini di sini harus 2 digit juga. Kalau 3 digit ya di sini juga harus 3 digit. Pokoknya harus konsisten. Nah, terus yang ini juga sama, Virginica ya, langkahnya gitu. Semua yang Virginica baik variabel sepal width atau petal width itu dikalikan. Jadi ini kan 0 ditambah 1 untuk menetralkan. Terus Virginica jumlahnya 10 ditambah variabel input yang hanya kita gunakan. Terus dikali, sama ini juga 0 jumlahnya yang petal width, berarti 0 ditambah 1 dibagi 10, maaf saya tadi 10 tambah 2. Nah, ini kita bulatkan juga, kita konsisten ya, harus konsisten. Kalau 3 terus, 4 terus. Nah, setelah selesai ini, berarti ini dikalikan. Dari pH-nya, yang versicolor ya versicolor. Versicolor dikalikan sama-sama versicolor. Ini kita bulatkan juga. 4 digit. Terus ini versicolor, Virginica dikali, ini sama-sama Virginica. Nah, dari nilai ini kelihatan, ini kan 0,07 kan, ini dicari maksimum. Nanti outputnya itu apa? Dicari maksimum. Oh, maksimumnya 0,07, berarti outputnya ini adalah versicolor. Gitu. Nah, kalau di Excel-nya sudah, mari kita buat code-nya. Sebelum membuat code, kita harus melakukan ini database-nya ya. Karena database-nya itu akan dibaca berapa jumlah data. Jadi menggunakan bahasa PHP bisa, menggunakan bahasa Python silahkan. Intinya data harus disimpan dulu. Saya buat di sini. Saya buat tabel, kolomnya ada 4. Nama tabelnya adalah tadi apa ya? Iris naif. Ini karena tentang naif bias ya. Kolom-kolomnya saya langsung singkat aja, X1, X2 biar enggak ini terlalu ngetik.
semuanya tipe datanya saya pakai float. Nah, udah saya simpan. Isinya ya persis data ini. Nah, ini ada 20 baris. Saya simpan dalam bentuk file CSV, nanti diimport. Nah, if iris terus saya upload ke sini. Import, saya cari filenya, ada di download. Saya ekspor, saya klik go. Ada kolom line 1 yang oh iya maaf, kurang 1 kolom. Iya, ini nambah kolom setelah after X4. Y tadi itu teks. Udah. X1, X2, X3, X4, Y. Terus saya import lagi. Nah, kalau sudah dapat database-nya, ini nama database-nya basis data, ini kolomnya iris naif. Terus saya buat ini sudah tidak dipakai biar rekrutnya nggak terlalu. Nah, berikutnya saya buka examnya. Nah, di sini saya sudah ada kemarin kan saya ngajar kelas 4 kan. Tapi saya nggak akan buat dari sini. Saya buat baru tapi sama-sama di folder ini. Saya buat baru, ini tampil awal NP. Filenya saya buat PHP. Ini akan menampilkan data dan menginputkan data baru, terus nanti outputnya apa. Nah, menginputkan data baru sama di folder, maaf di file yang sama ini nanti di sini untuk nanti. Tapi untuk hasil ini outputnya apa nanti ada di file PHP sendiri. Jadi nanti pasti membutuhkan form dan action dan metode. Saya harap semester 4 sudah tahu bahasa pemrograman HTML, PHP. Ini masih awal, belum ke pembahasan apapun. Nah, untuk membuat tampilan data dari tabel tadi itu harus ada koneksi karena kita berhubungan dengan basis data. Nah, di sini koneksinya ya pakai bahasa SQL sehingga di sini ini PHP, semua perintah yang berhubungan dengan PHP harus dimulai kayak ini dan tutupnya. Terus ini koneksinya MySQL connect, nama ininya user namanya localhost, terus adminnya adalah root namanya, nggak ada password. Nah, nama database saya tadi nih, basis data. Jadi kalau ditanyai apa nama database-nya harus bisa. Basis data. Sudah. Ini untuk koneksi database. Terus karena nanti ada action ya, jadi kalau kita berhubungan dengan form itu untuk menginputkan apa, itu kan ada action sama metode itu nanti untuk ngambil isinya kan ada post ada get ya. Jadi saya form metode saya pakai post, terus actionnya ke saya menggunakan nama, kalau yang saya punya sebelumnya ini kan hasil, ini
saya tampil naif.php. Ini hasilnya nanti. Nah, ini saya tutup formnya. Nah, nanti nulisnya di dalamnya. Saya agar tampilnya rapi, nanti datanya yang hasil dari tabel tadi, saya buat tabel dengan saya kasih border, jadi ada pinggir-pinggirnya. Saya kasih 1, terus saya taruh di tengah. Saya kalau membuat code ada CSS-nya itu ribet, jadi saya hanya murni pokoknya apa yang mau saya maksud, karena saya nggak akan menilai CSS-nya, saya murni hanya menilai benar nggak hitungan naifahnya, antara baik itu di metode Excel-nya, nanti di Excel-nya sama di PHP. Ini center, saya taruh posisinya aja. Nah, ini karena nanti berhubungan dengan menampilkan data dari tabel, berarti ini saya pakai PHP lagi. Terus saya tutup tabelnya di sini. Nah, saya lanjut, karena berhubungan dengan menampilkan data dari tabel, berarti saya simpan dengan variabel qr, ya, qr untuk menampilkan data itu pasti berbaris-baris. Nah, itu pasti ada perulangan. Jadi while itu untuk perulangannya, while qr karena datanya kan dalam bentuk tabel ya, berarti MySQL fetch array. Apa yang di ini ambil array-nya, yang kita ambil apa? Yaitu MySQL query, kita connect-nya tadi database-nya apa, nama perintah untuk menampilkan apa. Saya menampilkan seluruh isinya, ya, seluruh isinya dari tabel, nama tabelnya ini tadi. Nama tabel saya ini, Iris Naif. Dan karena ini perulangan, ya, perulangan sehingga pasti ada perintah while. Datanya kan berbaris-baris. Terus ini saya tampilkan. Ini saya tutup dulu. Ini kok kurungnya gimana? Ya, ini untuk menampilkannya saya lebih memudahkan itu pakai perintah HTML aja. Nah, yang ini tutup dari while biar nggak merah bermasalah. Ini saya buka dulu PHP-nya. Selanjutnya, karena untuk membuat berbaris-baris data, berarti ini tr. Nah, nama-nama kolomnya apa? Nah, ini saya tunjukkan. Kolom-kolom yang kita tampilkan cukup yang kolom yang kita gunakan aja. Tadi saya hanya menggunakan kolom sepal width sama petal width. Nah, sepal width itu X2, terus petal width itu X4. Berarti saya hanya cukup menambahkan X2 dan X4. Ya. Berarti TR, TD, ini hanya nama kolom, jadi nggak sesuai dengan yang di tabelnya tadi. Nggak sesuai. Cukup langsung sepal width sepal MAP petal width, tutup kolom, ada 2 kolom, tutup PR. Ini baris kolom pertama ngambil nih sepal width, berarti ini caranya, ini pembukaan PHP-nya. Terus echo menampilkan apa yang ditampilkan, SQL. Kolom apa yang diambil, kolom ini kita ikuti. Nah, ini X2 urut-urutnya tadi, berarti X2 ini harus sama seperti yang di tabel tadi. Terus tutup PHP-nya, tutup PD-nya. Ini kolom yang ini. Kolom satunya itu petal bit. Petal bit itu ini X4. Berarti answer QR ini untuk ambil kolom X4.
maaf, ini pun keluar. Tutupnya, terus tutup kolomnya, tutup garisnya. Nah, ini sudah. Terus kita buat untuk inputannya. Jadi harus di luar ini, di luar wheel-nya. Ini kalau belum kita coba, nah, biar ketahuan. Oh, nanti tampil datanya. Nah, localhost namanya tadi contoh NP. Ini saya ambil yang hari ini. Kenapa ya Pak? Ini sudah aktif. Oh, ini ada kesaksian TML. Cek lagi. Lama. Saya hapus gambar ini. Ini sebelumnya cepat kok. Oh enggak, ini datanya. Enggak berhenti. Ini berarti perumahan saya dengan saya. Rasanya ini tadi satu dua posisinya saya dulu. Sudah saya bilang. Yang 11.
tujuan kebanyakan. Udah. Berarti tidak mau digabung query-nya, tidak mau digabung sendiri-sendiri. Udah. Terus baru saya tambahkan bawahnya untuk inputkan inputannya, masukkan value. Karena ini berupa inputan, berarti kita buat input tipe nggak apa-apa menentukan dalam bentuk teks, karena dia nggak menghitung perkalian dari teksnya, tapi jumlah yang itu ada di tabel berapa. Terus name, saya langsung singkat ini berarti karena tadi X2 ya. Tutup PR. Ini sama, saya copy. Masukkan peta. Ini inputan X4 tadi. Terus R untuk submit. Input tipe submit itu bottom. Value-nya proses. Sudah, kita cek tampilannya. Nah, seperti ini inputannya. Ini di sini. Maaf, value. Nah, value proses. Ini nanti diinputkan berapa. Diklik bottom ini ke bahas ini. Tampil naif. Saya buat. Saya tutup. Saya buat file baru. Terus saya simpan. Nah, inilah yang harus kita ambil dari tabel yang ada di data, jumlahnya harus sesuai dengan tampilan di Excel-nya. Kalau Excel-nya seperti ini, nah kita buat seperti ini juga. Ini boleh ditaruh di atasnya juga boleh. Nah, buat HTML-nya dulu. HTML, terus body, tutup body-nya. Ini sudah tidak ada form, tidak apa-apa, cukup saya buat tabel order sama dengan 1, terus alignment-nya saya taruh di tengah, tutup tabelnya. Nah, ini tampilan-tampilannya nanti saya tampilkan. Kita buat untuk mengkoneksikan dulu, karena ngambil data dari tabel, jadi ini pasti butuh mengkoneksikan. Tutupnya, terus sesuaikan tadi ada menghitung jumlah ya, menghitung jumlah total data. Saya ambil dulu aja, saya ambil dulu variabelnya, kan ada X2 tes post, ambil dari tadi nama yang ada di form ini tadi, X2 saya X4 ini juga ngambil yang ada di inputan X4. Setelah diambil, nah setelah selesai ngambil, terus saya tampilkan jumlah data masing-masing. Ini berarti murni query semua, tampilannya nanti setelah PHP.
total untuk menghitung jumlah. Nah, untuk menghitung jumlah data itu bukan fat array tapi rows. MySQL num row. MySQL query respon select. Sebenarnya kalau kita menggunakan perintah SQL yang ada di sini, kon itu sudah bisa menghitung jumlah. Nah, kalau ini enggak, nanti kita menggunakan kita pakai MySQL num row. Select jumlah seluruh kolom ya, from nama tabelnya Iris Naif. Kalau ini yakin jumlahnya sekian, nah kita taruh ya Pak, kita posisikan tr td jumlah data seluruhnya. Nah, ini buka td dulu, saya buat kolom satu. Info jumlah seluruh data itu variabelnya s total. Saya kasih inputan di sini, persiskan dengan yang ada di Excel karena kita butuh mengcross-check 4 sama 1,6. 4 1,6 4 1,6. Ini jumlahnya 20. Oke, kita lanjut query berikutnya, yaitu total jumlah versi color. Versi saya singkat versi. Saya copy, tapi nanti ketambahan where, ada kondisi where, yaitu di mana where variabel ini kolom untuk variabel sama ini y-nya. Nah, y sama dengan versi color. Tampilkan di sini jumlah versi color. Versi. Terus berikutnya Virginica. Ditinggal lagi Virginica. Di sini juga sama, ganti Virginica. Nah, kita cek pasti sama dengan yang di sini. 10 10 20. Cari plus. Nah, 20 10 10. Total seluruhnya data 20. Nah, terus kita lanjut. Ini kan tadi PA terhadap H. Nah, ini tampilkan apa yang diinputkan. Jadi kita tambahkan di sini data Sepalwir diambil dari yang sudah diinputkan tadi, variabelnya X2. Bisa copy. Nah, Sepalwir tadi satunya total. Ini nanti ditampilkan inputannya. Inputannya. Terus nanti ditambahkan di sini kolom jumlah-jumlahnya ini. Pasti seperti ini. Kalau sama ya. Baru itu samanya dari mana? Dari query. Karena dia kan melakukan query-nya sesuai. Oh, ini ada 2 kelas. Kalau 2 kelas ya berarti 2 kali. Oh, ada variabelnya 2 berarti 2 kali. Berarti 4 kali query. Jadi query yang pertama X2 versi ini saya copy, tambahkan nanti X2-nya. Ini where Y, dan satunya berarti variabelnya tadi sama X2 sama dengan variabel X2.
mm di sini. Nah, udah taruh versi color, terus saya copy satunya, kan ada variabel x4 ya, versi sama. Nah, ini diganti x4, ini sesuaikan dengan x4. Udah, setelah versi selesai berarti berikutnya Virginica. Virginica juga sama, x2 Virgi ini ditambahi berarti x2 sama dengan dolar x2. Oh, maaf, ini ada operatornya n, saya kurang teliti. N ini juga harus ini ditambahkan operator, kalau enggak ya enggak ini. Terus satunya x4, kan ada dua variabel x4 Virgi, sama-sama Virgi. Dan ini tinggal nampilkan, berarti kalau ini Cephaloid, kita ambil yang versi color ya, versi color. Versi color. Nah, ini untuk versi color. Atau saya taruh di sininya juga tidak apa-apa. Oke. Itu versi color ya. Urutannya versi color dulu. Virgin. Ini berarti x2 versi tutup PHP, tutup kolom. Ini juga sama. Yang Virginica ini masih sama-sama x2. Ini bisa di copy sebenarnya. Lama. Ini berarti x4 yang versi. x2 Virgi, ini semuanya Virgi. x4 maaf ya, saya keliru. Ini tadi kolom data petal, tadi ini 4 versi. Ini 2 Virgi, kan gitu kolomnya. Ini versi color, ini Virgi, 4 Virgi. Nah, ini seperti ini. Jadi kolomnya posisinya nanti biar sama dengan yang di Excel. Kita coba refresh ya, 00. Ini tadi ketemunya 1, ada yang keliru. 1.6 ada 1 di versi color. Gak sama, nah ini harus disamakan. X2 versi harus persis, ada nggak boleh kelewat. Ini ada kok 1,6.
dua, sini bisa versi kanan ya, versi kanan. Coba saya ambil inputkan 4 1,6. Nah ini masih 0, salah berarti dengan saya. Ya, X4 ada dua. Dan 12 nambah 6 terus ketik 1. Terus ketik 1 semua. Maaf, saya rubah tag aja buat datanya, tag semua. Cek hasilnya tetap kan katanya, biasanya tetap. Coba saya refresh. Nah baru harus teks sudah. Nah, kalau sudah sama tinggal ngalikan. Kalian saya taruh sini, saya taruh sini S. Ini semuanya untuk yang versi color, berarti versi dibagi total data, ini yang PH, terus dikali X2 versi ditambah 1
dibagi, kita versi ditambah 2 dikali yang X4 juga sama, X4 versi ditambah 1 dibagi versi ditambah 2. Nah, yang Virginika juga sama, Virgi bagi total data dikali variabel X2 Virgi ditambah 1 dibagi Virgi, total Virgi tadi ditambah 2, terus dikali variabel X4 Virgi ditambah 1 dibagi Virgi ditambah 2. Sudah selesai. Terus di sini saya pakai output, pakai kondisi if jika versi kanan lebih besar dari Virginika, ini kalau hanya 2 kelas ya, karena hanya 2 kelas. Jadi cukup kondisi ceknya kayak gini untuk mencari output. Berarti output sama dengan versi kanan. Sebaliknya tidak. Yes. Output Virginika. Sudah. Ini tinggal ditampilkan di layar hasil perkaryaannya. CPTR PDF, ini yang versi kanan, berarti PHP Eko versi kanan. Terus TD lagi Eko ini yang Virginika. Kalau ini mau dibulatkan, pembulatannya 3 biji belakang tadi. Ini juga sama, pembulatannya 3 biji belakang. Tutupnya THP, tutupnya TD, tutupnya TR baris. Dan yang terakhir nampilkan output kelas, tutupnya TD, buat kolom baru, buka PHP Eko output, tutupnya TD, tutupnya PHP, tutupnya TD, tutupnya TR. Selesai. Versi color ini tadi versi ini yang pasti sama seperti yang biasa. Itu cara ngerjakannya. Saya kira cukup. Nanti silakan diisi untuk presensinya, nanti mungkin saya rubah karena ini dalam bentuk video kan konvertnya lumayan lama. Nanti saya rubah di sini durasi waktunya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.